Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kita kedatangan tamu dari jauh. Guru kita, orang guru kita, Ustaz Nur Ihsan Hafizahullah, yang kita akan mendapatkan istifadah dari beliau. Insyaallah, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, dan waktu juga sudah malam, pada beliau kami persilakan. Iya. Masya Allah, Bismillah. Bida'ul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lil islam was sunnah وجعلنا خير الأمة وبعث فينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وقدوة المؤمنين وأسوة المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, secara khusus abnai talabatul ilmi, tulab ma'had nida'il Islam. Sahih? Antum tulab fi hadal ma'had? هل تتحدثون بالعربية؟ أجيبوا يا جماعة. هل تتحدثون بالعربية؟ Sebentar ya Bapak Ibu ya, Anda mau berkomunikasi dulu bersama calon-calon ulama. Nah, هل تتحدثون بالعربية؟ قليل، كثير، متوسط؟ ما هي أمنيتكم؟ ما معنى أمنية؟ ما هي أمنيتكم؟ Apa artinya itu? Cita-citanya apa? Mau jadi apa ini? Jadi dokter? Jadi bisnismen? Jadi ekonom? Jadi apa ini? Mada turiduna an takunu mustaqbalan? Ingin menelusuri ya jalan para ulama, ya. Sahih? Sahih wala khata? Tayyib, barakallahu fiikum. Jadi sengaja Ustaz mulai dengan bahasa Arab, kemudian ini menjadi motivasi bahwa wajib belajar bahasa Arab. Jika ingin jadi orang yang paham terhadap agama,
terutama yang ingin menguasai ilmu agama, Al-Quran, hadis, maka tiada caranya, tiada wasilahnya kecuali mempelajari, menguasai apa? Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan wahuna aqtarih al-mudir زميلنا وحبيبنا أستاذ سفريادي لا بد يا أستاذ أن يتحدث الطلاب بالعربية، نعم، ولا تسمحوا لهم بالأندونيسية ولا بالجاوية، نعم، لأن هذه اللغة لا تنسى، ولكن العربية نحن بأمس الحاجة إليها. نعم. طيب، الحمد لله. والآن نوجه السؤال إلى الآباء. Pertanyaan untuk yang orang tua dan yang jamaah tua. Nah, ini jamaah muda yang insyaallah akan melanjutkan ya perjuangan menyebarkan ilmu, menyampaikan sunnah insyaallah. Dan yang tua-tua mulai menasihati. Nah, barakallahu fikum. Juga mungkin yang hadir, yang menyimak pada kesempatan kali ini, mungkin ada umahan juga ya. Insyaallah, barakallahu fikum jami'an. Semoga ini malam yang penuh berkah. Mudah-mudahan nanti pelajaran dan faedah-faedah ilmiah bisa terbawa tidur dan terlihat dalam mimpi yang indah insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa melihat surga malam ini. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Awalnya anak sudah mempersiapkan ya apa yang akan disampaikan. Tapi begitu bertemu dengan sahabat lama Al-Habib Al-Karim Ustaz Supriyadi, anak terharu banget ya. Kita dulu pernah di Madinah ya. Subhanallah ya. Hakada fatah Allah li'abdin min ibadihi. Allah memberikan karunia, keberkahan kepada orang yang kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Allah hendaki kebaikan baginya. Fa jazakumullahu khairan ya Ustaz Supriyadi ala ma qaddamtum. Semoga Allah membalas kebaikan antum ya. Dan ini menjadi tentunya bekal akhirat kita dan semua jemaah. Semoga kehadiran antum semua pada kesempatan yang mulia ini, para bapak ibu sekalian ya, semoga menjadi juga catatan amal kebajikan kita. Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, dan mungkin di Bapak ibu sekalian dan anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga dimudahkan segala jalan sarana untuk menuntut ilmu di Ma'had Nida Islam ini. Jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita bersyukur atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya, nikmat Islam dan secara khusus nikmat sunnah. Nikmat Islam dan secara spesial nikmat sunnah. Dan tentu kedua nikmat tersebut tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam itu adalah sunnah, dan sunnah Rasulullah SAW adalah Islam yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka kita bisa memahami makna yang terkandung dalam nama pesantren ini, Nidaul Islam, seruan Islam. Nida Islam menyeru untuk apa? Menyuruh kita semua untuk apa? Untuk masuk ke dalamnya secara kafah. Islam menyuruh kita semua untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Islam menyuruh kita semua untuk apa? Untuk taat kepada Rasulullah. Islam menyuruh kita semua untuk memahami hakikat Islam tersebut. Maka kita dituntut, kita disuruh nida, ya, yunadi, menyuruh, memanggil untuk belajar mengenal Rabb yang kita ibadati. Islam menyuruh kita untuk mengenal Nabi yang kita cintai. Islam menyuruh kita semua untuk mempelajari dan mengenal agama Islam yang menjadi pegangan hidup kita semua. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini tentunya semata-mata karunia dari Allah SWT. Ya, semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla yang memilih kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang setia, ya, dalam mengikuti ajaran Rasulullah. Islam yang disempurnakan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan kita di kandang tadi, permasalahan aktualisasi tauhid. Pada kesempatan yang mulia ini kita ingin berbicara, ingin menyampaikan sebuah tema yang perlu kita pahami bersama, karena berkaitan dengan syahadat yang kedua. Tadi syahadat yang pertama, dan sekarang syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita mengimplementasikan, mengamalkan, mempraktekkan, mengaktualisasikan, itu sama bahasanya, ya, sama maknanya. Bagaimana kita bisa mengamalkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah agar apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keislaman kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Rasul. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, jika rukun pertama Islam adalah syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, dua syahadat tapi menjadi satu rukun. Yang syahadat yang pertama hakikatnya adalah tauhid dan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Dan hakikat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah ketaatan kepada Rasulullah, ya, ketaatan kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menjadikan beliau sebagai uswah dalam kehidupan kita, ya, dalam segala lini kehidupan kita, dalam segala perkara agama. Maka kedua syahadat tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan itulah dua pilar utama agama Islam. Keikhlasan di dalam beribadah
kepada Allah dan mengikuti Rasulullah di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengamalkan ittiba sunnah tadi yang merupakan kewajiban ya setiap individu muslim. Kapan seseorang dikatakan bahwa dia telah melaksanakan syahadat anna Muhammad Rasul? Kapan seseorang dikatakan orang-orang yang telah mengikuti Rasulullah? Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa mengikuti Rasulullah di dalam beragama ini adalah perkara yang wajib, yang tidak menerima dispensasi, yang tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Karena itu perintah Allah. Perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kepada orang-orang yang mengatakan kami cinta kepada Allah, katakan kepada mereka bahwa bukti cinta tersebut fattabi'uni, mengikuti Rasulullah, mengikuti aku. Katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Insya Allah akan mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa uswah dan qudwah kita, panutan kita, imam kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah bagi kalian orang-orang beriman, bagi orang yang menginginkan Allah, mengharapkan ridha-Nya, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan dalam banyak ayat, ya alladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran, kepada hadis. Itulah Islam. Itulah jalan yang harus kita ikuti di dalam beragama. Kita harus tunduk pada dalil. Kita harus pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Jika kita orang-orang yang beriman, Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau. Dalam hadis Irbad bin Sariyah tentang fitnah, ya, pertikaian, perbedaan, perpecahan yang akan muncul sepeninggal beliau. Kemudian beliau mewasiatkan sahabatnya dan wasiat bagi kita semua, usikum bis-sam'i wa ta'ah, bis-sam'i wa ta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun habashi
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Kemudian beliau memperingatkan kita dari bahaya bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kuwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa dan mendengar, mentaati pemimpin kalian, tentunya dalam kebaikan. Kendati yang memimpin seorang budak Habasyah, barang siapa yang hidup peninggalku akan melihat banyak perbedaan. Perbedaan dalam apa? Keyakinan, ya, dalam pemahaman, pemikiran. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnah. Alaikum artinya ittabi'u, ya. Dan sunnah para sahabat, gigitlah sunnah tersebut, ya. Addu ini, ya, menjelaskan tentang kondisi kita di dalam berpegang teguh dengan sunnah yang harus dipegang, yang harus diikuti, ya, dan yang harus diperjuangkan, dan jangan sampai kita lepaskan, ya, bersungguh-sungguh. Kemudian beliau memperingatkan dan juga sunnah para sahabat, dan memperingatkan dari perkara-perkara bid'ah. Banyak hadis, banyak dalil dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan atau bagaimana seseorang mengimplementasikan makna ittiba atau makna syahadah anna Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana, ya, seseorang mengamalkan, melaksanakan, ya, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Karena syahadat tersebut tidak cukup hanya diucapkan. Karena keimanan bukan hanya sekedar ucapan, tapi diyakini, diucapkan, dan dilaksanakan. Jadi keimanan mencakup 3 perkara: diyakini, diucapkan, dan dilaksanakan. Nah, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka poin yang pertama, bila seseorang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, ya, maka tentu dia wajib meyakini bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Kita yakini Rasul. Tatkala kita meyakini anna Muhammad Rasulullah, berarti konsekuensinya kalau beliau Rasulullah, beliau diutus untuk menjelaskan syariat Allah, untuk menjelaskan bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada seluruh hal-hal yang diwajibkan untuk diimani, ya. Beliau datang menjelaskan jalan kehidupan yang benar pada umat manusia, ya. Maka konsekuensinya adalah beliau adalah wajib ditaati. Wajib ditaati. Karena tidak ada arti dari persaksian, ya, jika yang bersaksi durhaka atau menyelisihi perintahnya. Karena asyhadu itu mengandung makna al-ilmu, ya, ilmu dan keyakinan, kemudian bersaksi. Dia mengetahui, kemudian lahir keyakinan, kemudian dia mengucapkan asyhadu. Itu makna asyhadu, syahadah. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran sedang mereka ya'lamun, mengetahui.
Kalau tidak berdasarkan ilmu, itu menjadi saksi persaksian yang halus. Baik. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang akan disampaikan ini tidak ada yang baru. Ana yakin jemaah telah mendengarnya. Tapi kita ingin mudzakarah, ya. Mengulang kajian kita agar tidak lupa dan agar semakin mantap, ya. Baik. Maka terkonsong asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini landasan Islam yang kedua. Maka konsekuensinya yang pertama, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang wajib dilaksanakan perintahnya, ditaati perintahnya, ya, ditaati perintahnya, dilaksanakan perintahnya. Yang kedua, ditinggalkan larangannya, ditinggalkan larangannya. Yang ketiga, diterima berita dan hadis-hadisnya. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, melaksanakan perintah. Jika seorang menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi perintah Rasul tinggalkan, larangan dikerjakan, maka ini tentu bertentangan dengan perintah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, aku cegah, kata Nabi, tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya. Ini yang pertama, mentaati. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Maka perintah datang ditaati, larangan juga datang ditinggalkan. Semua hal itu, ya, dilandasi di atas keikhlasan dan pengetahuan bahwa itu suatu hal yang diperintahkan dan wajib dilaksanakan, yang demikian itu suatu hal yang dicegah, yang dilarang, maka wajib juga ditinggalkan. Kemudian karena mengharapkan ridha Allah dalam melaksanakan amalan, dan juga mengharapkan atau ikhlas karena Allah dalam meninggalkan larangan, dan juga karena takut kepada Allah. Jadi larangan dalam agama ini, karena agama ini, syariat itu ada dua secara umum. Ya, syariat itu ada dua secara umum. Yang pertama, melaksanakan perintah, dan yang kedua meninggalkan larangan. Itu ketaatan. Kemaksiatan secara umum dua juga jenisnya. Dua juga jenisnya, ya, yaitu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Itu berarti kemaksiatan. Nah, seorang yang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, maka yang pertama, dia taati, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Semua hal itu ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, dan karena takut kepada Allah, sehingga dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mentaati Rasulullah SAW, ya,
sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan selera kita. Artinya, jika perintah itu sesuai dengan keinginan kita ditaati, tapi jika tidak sesuai diabaikan, bukan begitu. Ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis, nah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu. Tidaklah beriman, ya, sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti, ya, ajarannya. Nah, Masya Allah, sepertinya mau turun hujan ya. Alhamdulillah, malam yang penuh berkah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan doa istisqa, antum udah istisqa semua ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, muslimin rahimakumullah. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian tadi meninggalkan larangan agama. Larangan agama, meninggalkan larangan agama baru bernilai ibadah dengan 2 syarat atau 3 syarat. Jadi meninggalkan yang diharamkan Allah itu akan menjadi nilai ibadah dengan syarat apa? Ya. Alhamdulillah. Allahumma baik. Allah. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Ini sepertinya kita akan tabligh akbar sampai subuh. Karena kalau hujan turun daripada pulang ke rumah hujan-hujanan, lebih baik nunggu di sini ya. Atau sampai hujan turun dia. Nah, maka habis durasinya gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala semoga menjadi hujan yang mendatangkan keberkahan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan, Ma. Kita keluar dulu menikmati berkah hujan. Kemana Sa Supriyadi? Kita ingat kalau di Makkah, Madinah turun hujan, mereka keluar. Setelah jarang turun hujan. Alhamdulillah. Baik. Allahumma shalli wa sallim moga hujan yang datang. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian muslimin rahimakumullah, meninggalkan larangan akan bernilai ibadah pertama dengan keikhlasan. Jadi juga meninggalkan seikhlas, tidak terpaksa. Meninggalkan larangan pasti dengan ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Maka kenapa kita tinggalkan makan dan minum di waktu berpuasa? Kita tinggalkan karena siapa? Karena Allah. Kita tinggalkan karena Allah. Makanya kata Allah, aku akan membalas langsung pahala puasa itu. Li'annahum taraku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena mereka meninggalkan, atau dia meninggalkan makanan dan minumannya min ajli, karena aku, kata Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, meninggalkan hal yang terlarang itu akan bernilai ibadah, ya, dan keyakinan bahwa yang demikian itu perkara yang dilarang oleh Allah. Dia bukan ikut-ikutan, dia mengetahui ini diharamkan oleh Allah, maka dia tinggalkan. Ya, sadar dia. Nah, bahwa itu yang dilarang oleh Allah, maka dia tinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, adalah memiliki niat pos. Jadi bukan faktor kebetulan atau tidak ada kesempatan.
Tapi betul-betul dia berniat meninggalkan. Kalau hanya faktor kebetulan atau hanya tidak ada kesempatan, ya ditinggalkan, tidak bernilai ibadah. Ya, bagaimana Allah ya akan memberikan naungan kepada seseorang di akhirat kelak yang tiada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari 7 golongan tersebut siapa? Rajulun, seseorang lelaki, da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, diajak oleh wanita untuk berzina, wanita yang cantik, wanita yang kaya raya, berkedudukan, punya nasab. Semua lelaki menginginkan hal itu, sahih. Dan sekarang nggak perlu dicari, dia yang datang menawarkan diri, dan tidak ada yang melihat. Tapi apa kata lelaki tersebut? Nah, faqala inni akhafullah. Tidak digoda oleh wanita berbuat zina, ya. Tapi lelaki tersebut mengatakan tidak, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi apa yang menyebabkan dia meninggalkan dosa tersebut? Khaufullah. Betul-betul sehingga itulah yang namanya tarkul wujudi, meninggalkan dikarenakan bermaksud, ya. Maksud, betul bermaksud dia meninggalkan, bukan faktor pada itu tidak ada kesempatan atau kebetulan. Nah, ini yang ketiga, membenarkan atau menerima segala berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya, baik diketahui hikmah yang terkandung di dalamnya atau tidak, maka semua itu wajib diterima. Bila hadisnya sahih, ya, beritanya sahih, wajib diterima. Tidak lagi menggunakan akal, menimbang-nimbang dengan akal, ya, logika dengan alasan ini enggak masuk akal, ini enggak dipahami hikmahnya, ya, tidak lagi seperti itu. Dan tidak ada lagi mencari alasan-alasan yang lain untuk menolak hadis tersebut, ya. Jadi wajib diterima, wajib diterima, apalagi tentang hal-hal yang gaib, tentang perkara tanda-tanda kiamat, tentang perkara hari akhir, ya, di alam barzah, alam akhirat, dan seluruh perkara yang gaib. Bila itu datang dari Rasul, sahih hadisnya, udah tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa demikian? Karena beliau menyampaikan wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Di zaman sekarang ini muncul fenomena, terutama di kalangan para akademis, orang-orang kata mereka orang yang kuliah belajar ilmu, tapi dengan metodologi orang-orang orientalis, ya. Maka mempelajari Islam semua, ya, dengan logika, semata-mata dengan logika. Maka bila hadis, suatu syariat, ayat atau hadis tidak bisa dicerna oleh akal mereka, apa yang terjadi? Ditinggalkan hal itu, ya, ditinggalkan hal itu. Ini luas pembahasan ini, ya. Dan tidak ada yang namanya syai'un muqaddas indahum, sesuatu yang suci, yang sakral tentang wahyu itu tidak ada, ya. Maka dengan seenaknya mereka menafsirkan sesuai dengan keinginan dan pemahaman masing-masing. Bahkan, ya, dan banyak kesempatan mereka menolak hadis. Kalau Al-Quran jelas nggak mampu mereka menolak, karena jelas mutawatirnya,
Tapi mereka menolak dari sisi makna dengan catatan ini dalil-dalil Al-Quran tidak menunjukkan kepada substansi yang pasti, katanya. Tidak diyakini kebenaran kandungannya. Dhanniyatul dilalah, katanya. Jadi substansinya, kandungannya itu dhanniyah, bukan hanya yakin. Kalau hadis, kalau yang mutawatir diterima, kalau yang ahad ditolak. Karena ahad itu juga tidak mengandung makna yang sampai pada tingkat keyakinan, diragukan kebenaran substansi. Itu adalah metodologi orang-orang ahlul kalam, orang-orang orientalis, dan banyak para anak-anak dunia Islam, bahkan mereka yang sampai profesor yang lain belajar ke mereka, pulangnya bukan Islam yang dipelajari, bukan Islam, tapi adalah syubuhat-syubuhat, pemikiran-pemikiran atau hasil sampah pemikiran-pemikiran orang-orang ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat, dan juga orang-orang orientalis, sekuler dan liberal. Nah, maka menurut mereka tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya nisbi, relatif semua. Kalau udah begitu gimana untuk beragama? Ini berbahaya jemaah. Gimana bisa dipahami anak-anakku? Insyaallah. Gimana? Renungannya agak berat atau gimana? Biasanya semakin malam semakin orang, itu biasanya semakin khusyuk dalam semakin khusyuk. Saya jemaah. Baik. Sebentar lagi jemaah. Bagaimana Ustaz Subriyadi, lanjutkan? Lanjutkan ke pimpinan asam wa ta'ah. Baik, kita lanjutkan. Jadi maksudnya rahimakumullah, ini berkaitan dengan masalah pengagungan Alhamdulillah, selesai sudah jemaah. Iya, memang tadi diharapkan sampai 8.45, makanya. Iya ya. Mic-nya juga tahu, udah habis waktunya, durasinya dia. Ini ya, baterainya. Iya, memang udah tahu juga tadi setting nggak ya tadi saya. Setting sampai itu 8.45 udah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian rahmatullah. Ya. Baik, sampai di mana tadi jemaah? Sampai kekhusyukan ya. Baik. Jadi konsekuensi dari menerima khabar Nabi, hadis Nabi, seseorang baru dikatakan orang yang betul-betul melaksanakan makna syahadat anna Muhammad Rasulullah bila di hatinya ada ta'zim. Apa itu ta'zim? Pengagungan kepada apa? Wahyu, kepada wahyu. Itu hal yang sakral, itu hal yang agung, yang mulia, yang suci. Bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah, Al-Quran. Itu perkataan Nabi yang maksum, hadis yang wahyu dari Allah. Maka ta'zim kepada nas Al-Quran, teks Al-Quran dan hadis, itu merupakan ta'zim lillah walir rasul, dan merupakan konsekuensi dari makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu tasdiq ma akhbarahu, membenarkan apa yang disampaikan. Nah, sehingga begitu datang qala Rasulullah ala ra'si wal ain, khalas diterima.
tanpa mencari alasan-alasan lain untuk menolak, dipertimbangkan lagi, dianalisa lagi. Untuk apa? Mencari alasan. Mana celah-celah yang bisa dikasih sebagai alasan untuk menolak atau memberikan alasan? Tak bisa diterima. Ini dan solusi. Ya. Tidak ada lagi sikap yang seperti itu. Bila Rasulullah mengatakan qala Rasulullah SAW, sami'na wa ta'na, itu benar, datang dari Allah, karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu, tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu. Baik. Kemudian yang terakhir, mengibadati Allah. Ya, tadi yang kita sampaikan tadi bahwa perintah mengibadati Allah merupakan kandungan dari asyhadu an la ilaha illallah. Maka tata cara untuk beribadah kepada Allah maka hanya dengan mengikuti tuntunan panduan Rasulullah SAW. Nah, itulah bukti kecintaan kepada beliau. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh mayoritas zaman sekarang ini, katanya cinta kepada Rasul, tapi buat bid'ah lebih disukai daripada melaksanakan sunnah. Nah, bid'ah lebih disenangi daripada sunnah. Ya, beribadah, ya, atau dengan ungkapan lain, mereka orang yang sangat senang berekspresi, berinovasi dalam beribadah. Ya. Kalau salat tarawihnya 20 rakaat atau 21 cukup hanya 7 menit. Pemecah rekor ya tercepat sedunia. Ya kan? Salat yang lainnya ya teriak-teriak mengganggu yang lain. Nah, dan banyak hal. Maka beragama jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ciptakan kita untuk beribadah. Diutus Rasul untuk mengajarkan tata cara ibadah kepada kita. Maka konsekuensinya kewajiban kita adalah wajib mengikuti tuntunan Rasul SAW. Itulah makna ittiba, itulah makna firman Allah tadi, fattabi'uni. Ya, fattabi'uni, itulah bukti cinta kita. Bukan mengada-gada, ya, ritual-ritual, tradisi-tradisi yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi bagaimana seorang muslim dikatakan dia telah melaksanakan makna dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tatkala dia beribadah. Sebelum beribadah dia memastikan bahwa ibadah ini adalah landasannya dari sunnah Nabi, kemudian juga tata caranya sesuai dengan apa? Tata cara yang diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai para sahabatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil, ya, tata cara pelaksanaan haji dariku. Begitu seterusnya. Nah, tapi hanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah serta hari buat bid'ah, khurafat, bid'ah dan ya menyebarkan hal itu, melaksanakan ini adalah persaksian yang palsu. Persaksian yang palsu. Maka yang bersaksi para pendusta. Kalau persaksian yang dusta diterima kan? Nah, jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsekuensi dari beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah berarti kita mencukupkan diri kita dengan apa yang telah ditinggalkan Rasulullah, yang telah diwariskan kepada kita. Enggak perlu nambah-nambah, enggak perlu apalagi mengurangi. Ya, enggak perlu, sudah cukup lengkap selengkap-lengkapnya. Panduannya sudah lengkap, akidahnya sudah lengkap, ibadahnya sudah lengkap, tata cara muamalnya lengkap, akhlaknya sudah sempurna.
mulia, enggak ada lagi yang perlu ditambah dalam agama ini. Ya. Maka sesungguhnya para pelaku-pelaku bid'ah itu sungguhnya mereka telah berdusta dalam persaksian anna Muhammad Rasulullah. Karena intinya kendati mereka tidak mengucapkan dengan lisan, tapi perihal dan ahwal mereka itu mengungkapkan bahwa kami lebih hebat dari Rasulullah. Ada agama yang belum sempurna, maka kami temukan di zaman sekarang ini, maka kami lakukan. Itu adakah kritikan yang lebih dahsyat kepada Allah dan Rasul? Itu menuduh Rasul. Mereka tidak mengatakan kami menuduh Rasul telah mengkhianati risalah, enggak. Tapi perihal dan ahwal perilaku mereka menunjukkan, mengungkapkan bahwa mereka telah mengatakan Rasul berkhianat. Kenapa? Agama telah sempurna. Kalau ada yang belum sempurna, lalu ditemukan ada penemuan baru di zaman 23 Masehi, penemuan baru dalam agama, kayak penemuan situs-situs bersejarah aja kan gitu. Ditemukan tata cara yang baru beribadah, berzikir, teriak-teriak, hu Allah 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 kan gitu ya, atau teriak-teriak kan gitu. Dan dalam praktek-praktek ibadah yang lainnya. Nah, tapi kita tanyakan, ini yang kalian lakukan pernahkah diajarkan Nabi atau dilaksanakan? Kalau pernah, pastilah akan dinukil oleh sahabat. Tak akan mungkin mereka sepakat menyembunyikan apa yang sampaikan Nabi. Tak mungkin. Semua telah lengkap, mereka terima. Ya. Pastilah akan dinukil. Akan terdapat riwayat menjelaskan. Tapi bila hal itu tidak didapatkan, berarti menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang baru, bukan dari bagian dari agama. Maka pelaku bid'ah jemaah sekalian rahimakumullah, baik keyakinan atau amalia dan yang lainnya, itu perihal dan ahwalnya mengungkapkan Nabi ini telah berkhianat. Kok ada agama yang belum? Nih, kami temukan sekarang penemuan baru agama Islam, ada tata cara beramal, Nabi kok tidak menyampaikan hal itu. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama dan dia menilai itu suatu kebaikan, bid'ah hasanah kata mereka, maka sesungguhnya dia telah mengatakan Muhammad telah berkhianat menyampaikan risalah. Berarti ada yang tidak disampaikan secara utuh. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengatakan, hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku lengkapi nikmatku atasmu, dan telah aku ridai Islam sebagai agama. Berarti sudah sempurna. Maka jika ada yang ditambah atau dikurangi, berarti konsekuensinya tidak sempurna. Berarti apa? Kesimpulannya, berarti siapa yang berkhianat? Tidak menyampaikan risalah. Padahal para sahabat telah bersaksi. Allah juga mengatakan, ya Rasulullah, baligh ma unzila ilaika fa illam taf'al fama ballaghta risalah. Sampaikan diturunkan kepadamu Muhammad. Jika tidak, berarti kamu belum menyampaikan risalah. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW di waktu haji wada. Rasul minta persaksian pada mereka, wahai sahabatku, nanti kalian diminta persaksian oleh Allah terhadap diriku. Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana persaksian kalian? Para sahabat mengatakan, nashhadu bi annaka ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah. Kami bersaksi semuanya bahwa engkau telah menunaikan, menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah memberikan nasihat pada umat ini. Berarti lengkap. Maka ketika itu Rasul mengangkat telunjuknya sembari menukikkan pada mereka, ya Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma. Ini sebagai pertanda bahwa Allah Maha Tinggi. Ya, Allah Maha Tinggi. Kenapa Rasul sambil melihat ke atas dan memberikan telunjuk, berikan isyarat karena Allah Maha Tinggi. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad,
Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ya Allah, mereka telah bersaksi. Nah, sudah sempurna, lengkap. Dan wajib bagi kita meyakini hal itu. Ini termasuk juga makna dari aktualisasi ya syahadat Muhammad Rasul, bersaksi bahwa Rasul telah menyampaikan secara lengkap sempurna, enggak ada yang kurang. Maka hendaklah kita waspada, cukupkan diri dengan apa yang telah cukup bagi Rasulullah. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urang, tapi bersungguh-sungguhlah kita mengetahui, mempelajari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kita belajar, hadir majelis ilmu. Inilah pentingnya kita belajar, anak-anakku yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi. Belajar sungguh-sungguh, udah ngantuk saya. Ya. Apa yang ditulis? Ada enggak itu? Alhamdulillah ada ditulis, insyaallah. Insyaallah malam ini akan mimpi indah insyaallah ya. Ya. Mudah-mudahan lihat surga ya. Allah. Ya, saya doakan semua ya, mudah-mudahan ini calon-calon ulama ini yang penerus kita, yang akan membimbing kita nanti, yang akan membimbing umat, yang akan menyolatkan jenazah kita, yang akan ikut mengantarkan keranda kita ke kuburan. Nah, insyaallah mereka yang akan membimbing. Maka Rasulullah rahimahullah ya, perlu bagi kita untuk kembali merenungi, menghayati makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini luas pembahasannya ya. Kalau kita ingin memberikan perbandingan kehidupan kita, kita ambil satu persatu akidah kita dari A sampai Z, akidahnya sudah sesuai dengan akidah Rasulullah, maka ini membutuhkan pembahasan yang panjang ya. Ibadah kita mulai dari sholatnya sampai ya ibadah yang lainnya. Sholat aja dulu yang saya 17 kali ya, 17 rakaat 17 kali apa 17 rakaat masuk. Nah ya, 17 rakaat saya semalam 5 waktu. Bagaimana sholat kita yang wajibnya, bacaan-bacaannya ya, kemudian bagaimana sholat sunnahnya, belum lagi akhlak kita ya, bagaimana akhlak kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tata cara kita, bagaimana akhlak pada diri kita, pada keluarga kita, anak kita, tetangga, karib kerabat, sesama. Luar biasa. Arti kita harus mempelajari Islam secara akal. Ya, maka dalam kesempatan ini kembali kita sampaikan al-Islam yunadikum. Jadi pesantren Ma'had Nidaul Islam ini, Nidaul Islam, seruan Islam. Ini yang diseru oleh Islam ya, untuk ittiba Nabi SAW. Jadi kata kuncinya dari semua yang disampaikan tadi satu kalimat saja. Apa itu? Al-ittiba. Ini kata kuncinya ya. Ini kata kuncinya, passwordnya ini ya. Kata kuncinya ini al-ittiba. Apa dalilnya? Yaitu dalam surah Ali Imran 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, fattabi'uni dalam segala perkara. Baik, dimaksudkan rahimakumullah, ya itulah yang bisa disampaikan. Karena juga hujan telah berhenti juga, alhamdulillah ya. Dan kepala sudah mulai banyak yang menukik gitu ya, dan mata mulai berkedip-kedip. Jadi ini sebagai isyarat ya, bagi kita semua. Maka kita cukupkan sampai di sini. Sepertinya pertanyaan tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan ke Ustaz Supriyadi ya. Ustaz akan siap menjawab nanti. Barakallahu fiikum. Jadi, nah, itu yang bisa disampaikan. Syukran katsiran, terima kasih ya, secara khusus Ustaz Supriyadi. Barakallahu fiikum. Semoga Allah yarzuqukum as-sihhata wal afiyata wat thabata wal azimah. Naam. Dan semoga jemaah sekalian rahimakumullah senantiasa ya diberi taufik dan hidayah oleh Allah, diteguhkan di atas sunnah ini, kita hidup di atas Islam dan sunnah,
dan kita mohon kepada Allah semoga Allah muliakan kita sehingga diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Ya, demi Allah, jemaah sekalian rahimakumullah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan kecuali hanya dalam al-ittiba. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada kegagalan, tidak ada kehinaan kecuali dalam al-ibtida. Karena Allah Rasul menjelaskan, ya, wa ja'ala as-saghara liman khalafa amri. Allah berikan, ya, kehinaan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahku, agamaku, kata Rasul. Ya, dengan apa? Ya, ibtida. Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang al-ittiba. Allah berikan kehinaan kepada orang al-ibtida yang mengada-ngada buat kita. Maka barang siapa, ya, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan hinakan dia. Ya, dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, Allah jadikan mereka itu fil adallin, dihinakan oleh Allah di dunia. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Syani'aka, orang yang membencimu, ya, maka syani'aka huwal abtar, dia terputus. Tapi orang mengikuti Rasul diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat nama baik. Maka setiap orang mengikuti Rasul diangkat derajatnya oleh Allah. Setiap yang menentang Rasul dengan berbagai bid'ah dan penyimpangan kedurhakaan dihinakan oleh Allah. Terserah, ada dua kedudukan yang tinggi, ada yang paling hina. Silakan dipilih. Al-amru ilaikum, ya, itu pilihan kembali pada masing-masing, ya, dan masing-masing harus siap menanggung risiko sesuai dengan pilihannya, ya, karena semua telah jelas, ya, dan juga kebatilan jelas, kebenaran jelas, maka jalan kebenaran juga jelas. Maka diberi pilihan, silakan milih yang mana, mau ashabul yamin atau ashabus shimal, mau jalan ke lurus menuju surga atau jalan yang berkelok-kelok, yang bersimpang siur kiri kanan. Allah telah jelaskan, ya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua di malam ini, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akhiri majlis yang penuh berkah ini dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.